Pertanyaan sentral perdebatan kita hari ini adalah, haruskah kita mengambil alih kendali krisis ini dari tangan manusia dan menyerahkannya kepada kecerdasan buatan generasi ketiga? Bisakah algoritma, dengan adaptasi kontekstual, memotong rantai birokrasi ini secara objektif? Atau sebaliknya kan, maksud saya justru pendelegasian wewenang krisis kepada mesin ini akan mengaburkan akuntabilitas hukum dan pada akhirnya gagal menangani akar masalah yang sebenarnya, yaitu keserakahan struktural manusia dan kejahatan ekologis. Saya berdiri di posisi yang sangat skeptis terhadap solusi algoritmik ini. Ya, dan saya mengambil posisi bahwa AI generasi ketiga adalah solusi mutlak untuk memotong bias politik dan inefisiensi mematikan tersebut. Mari kita lihat posisinya. Saya paham kekhawatiran soal tanggung jawab moral yang Anda sebutkan tadi. Tapi, mari kita berpijak pada realitas di lapangan detik ini. Lebih dari 1.200 nyawa melayang. Angka yang luar biasa menyedihkan. Sangat. 140 orang masih tertimbun lumpur, dan 111.800 warga mengungsi tanpa kepastian. Hampir 1/4 juta rumah hancur. Skalanya sangat masif. Tapi respons dari Jakarta, mereka menolak menekan tombol status bencana nasional. Alasan yang dipakai sungguh-sungguh ironis. Mereka mengkalkulasi bahwa negara masih mampu, karena yang hancur hanya 3 provinsi. Ya, argumen 35 provinsi lainnya aman. Betul. Ini adalah cacat logika birokrasi yang mematikan. Mereka menghitung rasio wilayah administratif yang aman, bukannya menghitung penderitaan absolut warga di titik bencana. Nah, karena kegagalan inilah, kita butuh pergeseran paradigma. Kita tidak bisa lagi mengandalkan manusia yang syarat kepentingan. Solusi yang saya ajukan bertumpu pada apa yang diklasifikasikan oleh DARPA sebagai AI generasi ketiga. Boleh Anda perjelas sedikit untuk pendengar kita soal generasi ketiga ini? Tentu. Gini, AI generasi pertama itu seperti kalkulator raksasa, bekerja berdasarkan aturan kaku. AI generasi kedua, yang sering kita pakai sekarang, itu machine learning. Dia pintar mengenali pola, tapi dia ibarat kotak hitam atau black box. Si mesin tidak bisa menjelaskan kenapa dia mengambil keputusan. Nah, AI generasi ketiga ini punya yang namanya adaptasi kontekstual. Jadi dia bisa menalar. Tepat sekali. Dia membangun model logis dari dunia nyata. Bayangkan, sistem ini membaca data satelit, mengukur luasan terdampak secara seketika, dan otomatis mengaktifkan status darurat yang langsung mencairkan dana penanggulangan, tanpa perlu menunggu rapat kabinet berhari-hari. Objektivitas murni yang menyelamatkan nyawa. Tunggu dulu. Saya rasa kita harus membedah akar masalahnya sebelum kita melompat ke solusi teknologi fiksi ilmiah ini. Anda menggunakan diksi kegagalan birokrasi, seolah-olah masalah kita hanyalah kurangnya kecepatan komputasi. Ya, lambatnya perhitungan adalah bagian dari masalah. Bagian kecil, mungkin. Tapi krisis mematikan di Sumatera ini bukan terjadi karena kita kekurangan algoritma yang presisi. Ini adalah murni bencana ekologis dan politik yang diorkestrasi secara sadar selama bertahun-tahun. Kalau kita lihat materi datanya, sekitar 1,4 juta hektar hutan di 3 provinsi tersebut telah dibabat habis antara 2016 hingga 2025. Saya tahu angka itu. Nah, itu dibabat murni untuk ekspansi kebun sawit dan tambang. Daerah aliran sungai dirusak dengan izin resmi berstempel pemerintah. Jadi, ini bukan kecelakaan alam yang butuh dihitung ulang oleh AI. Mengandalkan AI generation ketiga, secanggih apapun adaptasi kontekstualnya, dia tetap terkurung dalam ranah narrow AI. Dia hanya merespons parameter data yang disuapkan kepadanya. Tapi dia merespons dengan cepat. Cepat, tapi sangat rentan. Mendelegasikan wewenang krisis pada mesin berisiko memunculkan kerentanan data poisoning atau peracunan data. Jika anomali data di lapangan membuat AI salah mengambil keputusan, kepada siapa kita menuntut keadilan? Kita tidak bisa menyeret barisan kode biner ke pengadilan pidana. Oke, mari kita bedah argumen akuntabilitas itu, terutama soal penetapan status bencana yang tadi jadi titik konflik pertama kita. Anda bilang negara bisa lepas tanggung jawab, tapi bukankah sekarang pun negara sudah lepas tangan? Maksud Anda secara politis? Secara faktual dan hukum. Di bawah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, parameter bencana nasional itu sudah sangat matematis. Jumlah korban, kerugian harta benda, cakupan luas wilayah, dan kelumpuhan sosial ekonomi. Itu semua variabel fisik. Tapi birokrasi menahan statut tersebut demi citra politik. Mengumumkan bencana nasional dianggap mencoreng wajah pemerintah di mata investor. Ya, itu memang bias manusia. Nah, AI generasi ketiga tidak punya rekening bank, tidak butuh citra politik, dan tidak peduli pada investor. Bagaimana dia bekerja? Sensor di stasiun klimatologi lokal mendeteksi curah hujan ekstrim, mengukur volume debit air sungai yang meluap secara real-time, lalu menyelangkannya dengan kepadatan penduduk via data seluler yang mati mendadak. Dan langsung membuat keputusan? Dalam hitungan milisecond, sistem ini menyimpulkan syarat UU 24 2007 terpenuhi, status aktif, dana darurat otomatis cair. Saya mengerti mengapa Anda ragu, tetapi izinkan saya memberi perspektif berbeda. Bukankah birokrasi manusia saat ini ibarat dokter di awal analogi kita tadi? Takut mendiagnosis pasien karena takut tagihan bengkak. Mesin tidak memiliki ketakutan politis itu. Ini adalah alat pemaksa kejujuran birokrasi. Saya mengerti betapa frustrasinya melihat kelambanan itu. Saya sungguh mengerti. Tapi coba pikirkan implikasi kedaulatannya. Anda mereduksi status bencana nasional, seolah itu hanya tombol pencairan uang dari Kementerian Keuangan. Karena di lapangan, status itu memang berarti logistik dan uang. Tapi secara hukum dan geopolitik, menetapkan bencana nasional berarti negara menyatakan diri tidak mampu. Ingat kembali tsunami 2004 di Aceh. Status bencana nasional berarti kita membuka perbatasan dan wilayah udara kita untuk militer asing, komunitas internasional, dan lembaga donor. Dan mereka menyelamatkan banyak nyawa saat itu. Betul. Tapi
Mendelegasikan keputusan kedaulatan sebesar ini kepada sensor sungai dan data seluler, itu berarti mencabut hakikat kepemimpinan negara. Bagaimana jika algoritma salah menghitung dampak sosial ekonomi, lalu salah mengaktifkan status itu? Siapa yang akan diimpis oleh parlemen? Presiden? Menteri? Tidak, mereka akan berlindung di balik otoritas mesin yang Anda bangun. Tapi apa gunanya kedaulatan kalau rakyat Anda dibiarkan mati kelaparan atas nama kebanggaan nasional? Gunanya adalah kita memiliki subjek hukum yang jelas. Negara hukum butuh manusia untuk dimintai pertanggungjawaban politik. Pertimbangan etis tidak bisa diformulasikan ke dalam probabilitas matematika murni. Saya setuju bahwa hukum butuh subjek. Tapi saat ini, subjek manusia yang Anda bela itu terbukti gagal mengukur pertimbangan etis yang Anda sebutkan. Mari kita beralih ke titik konflik kedua, kelumpuhan logistik. Etika macam apa yang membiarkan warga di Aceh Tengah terisolasi berminggu-minggu sampai mereka harus mengibarkan bendera putih dari sisa-sisa atap rumah? Kondisi di Aceh Tengah itu sungguh menyayat hati, iya. Laporan di lapangan, di materi kita, menyebutkan donasi publik tertahan berminggu-minggu karena maskapai nasional memprioritaskan kargo milik pejabat yang baru mau berkunjung untuk sesi foto. Warga terpaksa memakan kol rebus karena seluruh akses jalan raya terputus lumpur setinggi 3 meter. Disinilah rute logistik otonom menjadi mutlak. Otonom sepenuhnya? Ya, bayangkan kita menerapkan arsitektur Project Maven, sistem AI visual milik Pentagon, tapi murni untuk misi kemanusiaan. Armada drone kargo otonom berkapasitas besar. AI generasi ketiga tidak terbang buta, sensor lidar di drone memetakan ulang topografi yang baru saja longsor secara seketika. Dia merencanakan rute udara, menjatuhkan smart boxes, dia tidak punya ego, tidak kelelahan fisik menyetir truk 48 jam, dan yang terpenting, dia tidak akan menumpuk bantuan di gudang bupati demi menunggu seremonial. Drone otonom terdengar luar biasa di atas kertas. Tapi maaf, saya sama sekali tidak sependapat kalau ini diterapkan murni tanpa campur tangan manusia. Biar saya jelaskan alasannya. Silahkan. Menyerahkan evakuasi dan logistik pada algoritma di area bencana yang ekstrim, itu ibarat menyuruh mobil otonom berjalan dengan kecepatan tinggi di lintasan balap yang aspalnya baru saja dibom berkali-kali. Bencana menghancurkan infrastruktur yang justru menjadi patokan navigasi mesin. Justru itu keunggulan generasi ketiga. Dia tidak kebingungan saat patokannya hilang, dia membuat model logika baru seketika. Tapi adaptasi mesin tetap memiliki blind spot yang fatal. Mari kita bicara tentang AI hallucination di dunia nyata. Bagaimana jika rute yang direkam satelit berubah menjadi sungai lumpur yang dinamis? AI bisa saja melihat hamparan lumpur dengan tumpukan seng berkarat, lalu menyimpulkan itu sebagai puing tidak berpenghuni yang aman dilewati. Padahal, ada ratusan manusia berlindung di bawahnya dari badai. AI menggunakan sensor inframerah dan thermal, bukan sekedar visual kamera biasa. Oke, katakanlah dia mendeteksi panas tubuh. Bagaimana dengan prioritas etis? Jika drone itu membawa suplai terbatas, lalu di lapangan ia harus memilih antara menjatuhkannya di tenda pengungsian umum atau di reruntuhan panti asuhan yang tertimbun parsial. Matematika murni tidak bisa memformulasikan trias penderitaan semacam itu. Kebutuhan medis dan trauma manusia butuh intervensi empati. Operator manusia yang ideal mungkin punya empati ya. Tapi realitasnya, manusia saat ini seringkali menjatuhkan logistik ke sungai karena panik atau lelah. Atau lebih buruk, mengalihkan rute bantuan ke area yang banyak wartawannya. Manusia korup dan bias. Sistem otonomi AI memotong bias tersebut dan mengoptimalkan satu metrik, menyelamatkan nyawa paling banyak. Tapi penderitaan ini bermula dari keputusan di hulu. Ini membawa kita ke titik perdebatan ketiga, mitigasi proaktif versus bencana struktural. Anda sangat fokus pada distribusi beras pasca bencana, tapi Anda mengabaikan mengapa rumah warga tertimbun lumpur sejak awal. BMKG sudah memperingatkan adanya anomali badai dan siklon Senyar seminggu sebelumnya. Dan peringatan itu diabaikan birokrasi kan? Betul, aksi dini gagal karena birokratnya tidak peduli. Kerusakan darah aliran sungai, seperti di Kerung Trumon atau Aya Dingin, bukan karena ketidakbahuan. Pemerintah secara sadar memberikan izin konsesi. Memang tidak peduli. Itulah alasan mengapa fase prabencana dalam UU 21 2008 juga harus diintervensi AI. Anggaran mitigasi BNPB kita sangat kecil, cuma sekitar 0,25%. Bayangkan, AI ini dihubungkan dengan big data dari Global Forest Watch. Untuk apa? Menghitung pohon hilang. Lebih dari itu, AI melihat hilangnya tutupan pohon, mengkorelasikannya dengan curah hujan. Kalau probabilitas longsor melewati ambang batas, AI ini dirancang untuk memaksa budget tagging pada APBD. Sistem keuangan daerah akan terkunci otomatis secara algoritmik. Mereka tidak bisa mencairkan dana untuk fasilitas mewah sebelum mengalokasikan anggaran untuk tanggul darurat dan relokasi warga. Dompet politisi diblokir. Memblokir dompet politisi lewat AI? Maaf, ini persis ilusi teknokrasi yang membuai kita. AI generation ketiga tidak bisa mengeluarkan surat perintah penahanan. Kalau APBD dikunci, elit politik akan merespons dengan mudah. Mereka cukup mengubah undang-undangnya atau mencabut kewenangan AI dengan dalih mengganggu otonomi daerah. Tapi setidaknya ada mekanisme objektif yang mencoba menghentikan kerusakannya secara real time. Banjir dan membangun tanggul beton. Mesin tidak akan berkata, tangkap menteri ini karena menerima suap. Transformasi sistemik dari manusia adalah satu-satunya solusi, bukan algoritma. Saya sangat menghargai sentimen keadilan sosial Anda. Argumen bahwa kejahatan lingkungan harus dihukum itu sepenuhnya valid. Tetapi, menuntut revolusi moral dari para politisi sementara sistem logistik kita bekerja lamban seperti era 90-an, itu secara harfiah memakan korban jiwa setiap jamnya. AI generasi ketiga memang tidak bisa menangkap koruptor berkerah putih. Tepat? Tetapi, dia bisa memastikan dana darurat cair sebelum lumpur menelan rumah sakit. Kita tidak bisa menunggu para elit ini tiba-tiba, memiliki hati nurani malam ini juga. Masalahnya begini, dengan menyerahkan wewenang absolut pada efisiensi algoritmik, revolusi moral itu tidak akan pernah terjadi. Ketika drone AI berhasil mengirimkan makanan dengan cepat, para pembuat kebijakan justru akan menggunakan itu sebagai tameng.
Tameng bagaimana maksudnya? Mereka akan bilang, silakan babat hutannya, toh kalau longsor AI kita bisa mengevakuasi warga dengan presisi. Efisiensi teknologi ini pada akhirnya hanya menjadi alat justifikasi untuk mengeksploitasi alam lebih buas lagi, karena negara merasa perlindungan warga sudah di-outsourcingkan ke server mesin. Wow. Ya, itu poin yang sangat tajam. Perdebatan ini benar-benar memaksa kita untuk mengkalibrasi ulang pemahaman kita tentang batas nyata dari teknologi. Betul, kita harus tahu apa yang eksklusif menjadi ranah manusia. Sebagai kesimpulan dari sisi saya tetap memegang pijakan bahwa kompleksitas krisis modern, terutama iklim ekstrim, telah melampaui kapasitas respon birokrasi tradisional kita. Adaptasi kontekstual dari AI generasi ketiga adalah perangkat esensial. Ia memotong kelumpuhan administratif, memberikan logistik presisi, dan menetapkan status darurat yang bebas dari negosiasi politik kotor. Dan ringkasan dari sisi saya, penanganan krisis di Sumatera ini menyingkap kelalaian struktural negara. Teknologi dapat membantu pengumpulan data, itu jelas, namun pendelegasian keputusan komando absolut kepada mesin adalah ilusi yang berbahaya. Bencana ekologis dan penderitaan warga menuntut kepemimpinan yang berempati dan pemulihan akuntabilitas hukum. Hal itu berada jauh di luar jangkauan bahasa biner. Namun terlepas dari perbedaan pandangan kita, saya rasa kita mencapai satu konvergensi yang jelas di sini. Iya, saya setuju. Arsitektur penanggulangan bencana Indonesia saat ini sangat rapuh, konservatif, dan telah gagal total menjamin hak dasar warga atas keselamatan hidup. Sangat sepakat. Entah Anda percaya pada intervensi teknokratis AI atau Anda teguh pada penegakan keadilan ekologis radikal, kelumpuhan sistemik ini tidak bisa lagi ditoleransi. Dan disinilah kami mengajak Anda, para pendengar, untuk mengkaji materi ini dan memutuskan sendiri. Di masa depan yang semakin dihantui krisis iklim ekstrim, akankah keselamatan kita lebih terjamin di tangan logika algoritmik yang presisi? Ataukah justru bertumpu pada kebangkitan moral dan integritas para pembuat kebijakan kita? Masih banyak lapisan dari materi ini yang menunggu untuk dieksplorasi lebih jauh.